Selamat pagi Indonesia, para sahabat sang kakek dimanapun berada. Minggu yang lalu kita dikejutkan sebuah berita. Seorang Brigadir J meninggal dunia akibat tembak-menembak, begitu beritanya. Peristiwa itu diduga terjadi 8 Juli 2022 pada hari Jumat, tetapi tertutup beritanya, dibuka baru pada tanggal 11 Juli 2022, 3 hari kemudian. Lalu banyak keanehan-keanehan dan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Ketika mayat Brigadir J diantarkan oleh Propam ke Jambi, tempat orang tua dari Brigadir J yang meninggal akibat tembak-menembak. Menurut versi polisi ini, para keluarga sedang tidak berada di tempat, sedang berada di kampung halaman. Mereka menunggu, lalu mereka Sabtu malam tiba dan menerima mayat sudah meninggal, tapi tidak boleh dibuka. Terjadi adu mulut, akhirnya peti matinya bisa dibuka setengah. Ketika Propam yang mengantarkan mayat Brigadir J pulang, keluarga membuka lagi mayat dan membuka bajunya. Ternyata ada luka sayatan, bukan hanya luka tembak. Lalu keluarga mempersoalkan, ada apa? Kenapa anak saya? Ketika berita ini tanggal 11 Juli, coba kita lihat. Tanggal 9 Juli sudah diantarkan mayatnya, tapi baru tanggal 11 beritanya. Lalu ada lagi kejanggalan lain. Katanya CCTV di rumah kediaman Kadip Propam Irjen Verdi Sambo rusak. Yang anehnya lagi bahwa pada hari Sabtu, dekoder CCTV lingkungan tempat tinggal dari Verdi Sambo juga ada yang mengambil, diduga dari pihak kepolisian. Lalu katanya ini sudah visum et repertum dan sudah dilakukan otopsi. Tapi hasil otopsi belum dikeluarkan sampai kepada tanggal 20 Juli 2022. Ada berita bahwa hasil otopsi itu akan dijelaskan oleh Polri didampingi dari Komnas HAM. Lalu orang bertanya, kenapa harus ikut Komnas HAM? Apakah itu menjamin bahwa hasil ini adalah hasil yang baik dan objektif? Apakah dalam proses pembuatan ini Komnas HAM juga dilibatkan? Jadi Komnas HAM juga harus berhati-hati, jangan sampai diperalat. Tim kuasa hukum dari keluarga korban Brigadir J membuat jumpa pers Senin 18 Juli 2022. Mereka mengajukan beberapa bukti, foto-foto, ada luka di bawah telinga, ada luka di bawah mata, rahang dari Brigadir J sudah tidak pada tempatnya, gigi rusak dan juga bahu juga udah rusak dan ada di kaki juga bekas sayatan dan banyak bekas pemukulan. Tim kuasa hukum melaporkan ini karena memang Polri menantang keluarga Brigadir J. Jika ditemukan ada kejanggalan, maka silakan lapor ke Mabes Polri. Lalu tim kuasa hukum yang diwakili oleh Kamarudin Simanjuntak dan Johnson Panjaitan dengan kawan-kawannya melaporkan ini ke Barreskrim. Nah, tim kuasa hukum meminta supaya Verdi Sambo Irjen harus dinonaktifkan. Kapolres Jakarta Selatan juga harus dinonaktifkan dan Karo Paminal Propam. Kenapa? Karo Paminal Propam Polri yang mungkin ikut mengantar mayat. Katanya memarah-marahi keluarga dan tidak boleh terlalu banyak bertanya dan segala macam tindakan-tindakan yang sifatnya untuk jangan sampai ribut, jangan sampai mengungkap. Kejanggalan yang berikut adalah 3 handphone dari Brigadir J korban ini hilang sampai hari ini belum juga. Dan yang paling unik adalah HP dari keluarga Brigadir J, orang tuanya dan abang adiknya dan iparnya itu diretas dan tidak bisa lagi. Apakah ini mau menghilangkan semua jejak-jejak rekam digital atau komunikasi antara keluarga dengan Brigadir J? Ini juga kita tidak tahu. Nah, ini yang sangat memprihatinkan kita. Memang ada kebiasaan polisi, Polri kita. Setiap terlibat jenderalnya dalam satu tindakan, maka ini bisa dibuat seolah-olah abu-abu dan seolah-olah gelap. Masih ingat kita dulu kasus Korlantas tentang alat simulasi SIM? Ketika itu diangkat, dituntut masyarakat, ada penutupan seolah-olah ini tidak boleh diangkat. Kedua, kasus Budi Gunawan ketika mau ditangkap dan dijadikan tersangka oleh KPK, maka Polri juga berusaha menutupi semua ini. Pertanyaan kita adalah, apa kasus jenderal yang satu ini, Irjen Verdi Sambo ini, juga akan ditutup oleh Polri? Nah, ini yang makanya kita harus mengkritisi, mengawasi. Dan ada kawan-kawan juga dari pengacara-pengacara yang penggiat HAM seperti Saur Siagian Yudianto Simanjuntak juga membuat tim kawal. Jadi selain tim kuasa hukum dari keluarga korban, ada juga kawan-kawan yang mengawal ini, tim kawal untuk kasus ini kepada Polri. Kita berharap bahwa tim kawal dan tim kuasa hukum ini akan bekerja dengan baik, mengawal ini, dan kita harapkan juga Kompolnas, Komnas HAM, dan juga IPW Indonesian Police Watch
bisa melakukan pengawasan. Tapi masalahnya adalah kenapa waktu 3 hari dari kejadian 8 Juli sampai 11 Juli ini tidak terbuka? Apakah ini adalah mengamankan alat bukti, mengamankan tempat kejadian perkara, sehingga steril dan ketika datang tim yang paling ahli pun itu tidak bisa lagi diungkap karena semua sudah dihilangkan? Ini menjadi pertanyaan besar. Apakah Kapolri dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Wakapolri dan juga ada Irwasum bisa mengungkap ini yang merupakan instansi dan merupakan kasus internal di Polri? Untuk itulah ada tuntutan supaya dibentuk tim pencari fakta, atau jika perlu tim gabungan pencari fakta antara Polri dengan tim independen. Karena ini dibutuhkan. Pertanyaan kritisnya adalah apakah mungkin Polri membuka boroknya sendiri demi keadilan, atau dia akan menutupi kasus ini demi menjaga nama baik dari Polri. Makanya kita mengingatkan Kapolri bahwa jangan karena menjaga nama baik Polri justru itu menjadi terancam buruk. Kasus ini menjadi sorotan publik. Kasus ini menjadi penting karena ternyata menurut laporan tim kuasa hukum keluarga, ini bukan baku tembak. Karena sangat miris penjelasan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi, mengatakan bahwa pertama ini adalah Brigadir J ini adu tembak-menembak dengan Barada E. Tapi kemudian Kepala Biro Penerangan Umum mengubah lagi bahwa Brigadir J sebelumnya masuk ke kamar istri Ferdi Sambo, melakukan pelecehan seksual, lalu menjerit istri Kadip Propam, datang Barada E, baru tembak-menembak. Dan yang unik lagi, Brigadir J ini adalah sniper di Brimob, ahli tembak. Tapi menurut keterangan polisi, Brigadir J 7 kali menembak Barada E, tidak kena, lalu Barada E menembak 5 kali, kena. Jadi ada 12 kali tembakan. Tetapi di tubuh Brigadir J ada hampir 8 tembakan. Mungkinkah 5 kali tembakan ada 8 lubang? Ini juga yang masih mencurigakan. Dan apakah betul sniper sekaliber Brigadir J yang merupakan sniper yang sudah ditugaskan di Papua dan di Bengkulu dari Brimob meleset sampai 7 kali? Ini kejanggalan-kejanggalan. Ini hal-hal yang aneh dalam penjelasan Polri. Penjelasan Polri berubah-ubah. Makanya Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan ini jangan main-main. Penjelasan polisi ini berubah-ubah. Orang nanti tidak tahu mana. Dan Presiden Jokowi dengan tegas mengatakan kepada Kapolri, ini harus diusut, ini harus dituntaskan dan dibuat secara terang. Pertanyaannya, harapannya tentu kepada Kapolri. Apakah Kapolri berani dan mau dan mampu untuk memaksa tim ini yang dibentuknya, tim khusus, untuk menuntaskan ini dan membuka padanya? Atau justru ini akan melindungi orang-orang yang patut diduga melakukan semua ini? Sepertinya kasus ini tidak sederhana. Tidak tembak-menembak saja antara Barada E dengan. Menurut tim kuasa hukum, ini diduga tempat kejadian perkara juga bukan satu-satunya atau tunggal di rumah Kadip Propam. Karena kenapa? Tanggal 8 Juli 2022 jam 10 pagi, Brigadir J masih komunikasi dengan orang tuanya yang sedang ziarah di kampung halamannya. Lalu dia bilang, saya berada di Magelang, saya akan menuju Jakarta membawa bos. Oleh karena itu tolong saya tidak dihubungi untuk perjalanan sekitar 7 jam dari Magelang ke Jakarta. Nah, dugaan tim kuasa hukum bahwa penganiayaan ini bukan di lokasi rumah Kadip Propam. Ini pasti sudah. Sebab kenapa? Jam 16.30 dan jam 17, keluarganya menghubungi Brigadir J. Itu tidak bisa lagi. Dan diduga dia sudah meninggal pada waktu itu. Karena menurut keterangan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi, bahwa jam 5 dia sudah diberitahu bahwa ada jasad yang meninggal di rumah kediaman Kadip Propam. Lalu mereka urus untuk visum et repertum dan otopsi. Dan adiknya Brigadir J yang juga tugas Bribka LL Huta Barat yang bertugas di Mabes Polri juga dipanggil ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menyaksikan dan menandatangani bahwa itu sudah dilakukan visum et repertum dan otopsi. Tapi dia tidak memeriksa mayat dari abangnya apakah ada kejanggalan atau tidak. Para sahabat sang kakek, kita tentu menunggu bagaimana hasil pemeriksaan dari tim khusus yang dibentuk Kapolri. Apakah ini bisa mengungkap kasus ini atau harus dibentuk tim pencari fakta atau tim gabungan pencari fakta. Tapi tuntutan keluarga sangat jelas, lakukan otopsi ulang. Mungkin ini salah satu yang bisa membuktikan penyebab kematian dan apa luka tembak dan luka sayatan yang ada di dalam tubuh Brigadir J bisa dijelaskan dan bisa mungkin membuat perkara ini menjadi lebih terang, tidak abu-abu, tidak remang-remang, tidak gelap,
seperti sekarang ini. Pak Kapolri, harapan kita adalah Kapolri bisa dengan tegas dan lugas menugaskan tim ini dan mengungkap apa adanya sesuai dengan perintah Bapak Presiden. Sebab kalau tidak, Bapak Presiden kemungkinan besar akan berinisiatif untuk membentuk tim pencari fakta atau tim gabungan pencari fakta. Semoga kasus ini bisa menjadi terang. Semoga kasus ini tidak ditutup-tutupi. Semoga kasus ini tuntas dan bisa diajukan ke pengadilan dalam rangka mencari keadilan bagi korban Brigadir J, dalam rangka keadilan bagi hukum kita, dan dalam rangka mencegah jangan lagi terjadi hal-hal seperti ini dan ditutup-tutupi di instansi penegak hukum seperti Polri. Polri adalah penyidik, penegak hukum harus memberi contoh yang baik bahwa mereka juga menegakkan hukum walaupun tersangkanya atau patut diduga pelakunya adalah bagian dari mereka sendiri. Itulah namanya sama di hadapan hukum. Dan bahkan kalau penegak hukum yang tahu hukum melakukan tindak pidana hukum, menurut kebiasaan hukumannya harus lebih berat karena dia tahu hukum tapi dia melanggar hukum itu sendiri padahal dia adalah penegak hukum. Itulah harapan kita, semoga keadilan bagi Brigadir J yang sudah meninggal dunia bisa diberikan oleh pihak kepolisian yang merupakan instansi tempat Brigadir J berbakti dan mengabdi kepada negara melalui instansi Polri. Demikian para sahabat sang kakek dimanapun berada, harapan kita mudah-mudahan bisa kita dapatkan demi keadilan dan hukum.